Hai teman-teman di Beyond Youth, Merry Christmas. Mari kita nyanyikan lagu ini yuk. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta mengagungkan kabar baik, lahir Kristus yang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia dalam naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, bahkan maut diterimanya, lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Glory to the King, glory to the King, glory to the King, glory to the King. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta mengagungkan kabar baik, lahir Kristus yang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Halo teman-teman Beyond Youth. Wah, happy Sunday. Nggak kerasa kita udah di ujung tahun 2020 dan kita udah di bulan Desember. Vibes-nya udah Christmas banget ya teman-teman. And by the way, Merry Christmas teman-teman semua. Jangan ngomong ke teman kalian Marry Me atau apapun lah, itu belum waktunya di usia kalian. Bagi kalian yang jomblo nggak usah bingung cari pacar, nggak usah kode-kode pakai ganti-ganti lagu Natal segala, lagu Jingle Bell jangan diganti single bell, single all the way, nggak usah kayak gitu. Kita nggak perlu menunjukkan kepada sekeliling kita kalau kita lagi single. Percaya aja Tuhan akan memberikan yang terbaik di saat yang tepat, di waktu yang tepat. Sekarang fokus aja supaya kita mengasah talenta dan sekolah kalian, supaya nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kita. Amin teman-teman. Intinya, esensi Natal adalah Yesus yang adalah Allah sejati. Tapi dia berinkarnasi, dia menjelma menjadi manusia sejati dan dia mengambil rupa sebagai hamba. Dan ini semua adalah wujud dari Allah yang mencari manusia. Memang Tuhan Yesus lahir ke dunia bukan tepat tanggal 25 Desember, tapi intinya Tuhan Yesus yang kita sembah, dia pernah turun ke dunia untuk menyelamatkan kita dari maut, dan dia memberikan Roh Kudusnya untuk tinggal di dalam hati setiap kita teman-teman. Amin. Walau waktu sepertinya berjalan begitu cepat, apalagi di masa-masa seperti ini, banyak hal yang menjadi tertunda bahkan terhambat, tapi aku percaya banget sepanjang tahun 2020 ini walaupun terlihat suram, tapi Tuhan tetap menyertai kita semua. Dia berdaulat penuh atas hidup kita. Hal ini yang membuat kita tenang di dalam tangan kasih-Nya. Amin teman-teman. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa dan tenangkan hati kita ya teman-teman. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kesempatan yang Kau berikan Tuhan. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu Tuhan sepanjang tahun ini Tuhan. Kau begitu baik Tuhan. Kalau kami hari ini kadang mengalami suka dan duka, tapi kami
bersukacita Tuhan, karena mujizat terbesar itu Tuhan, Engkau sudah turun ke dunia dan menyelamatkan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, pada hari ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu itu mengubahkan hati kami dari dalam keluar. Dan firman-Mu itu bukan hanya menjadi informasi, tapi benar-benar mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Minggu ini kita memulai sermon series yang baru, yaitu God Establish a Covenant People. Kemarin selama 6 minggu kita membahas tentang Creation and the Fall. Bagi kalian yang belum melihat atau kelewatan sermon series ini, kalian bisa melihatnya secara lengkap di YouTube Next Gen ya, Gibeon Next Gen. Dan topik kita hari ini adalah God makes a promise. Artinya Tuhan membuat janji. Pertanyaannya adalah janji kepada siapa? Oke, kita langsung sama-sama kita lihat di kitab Kejadian ya. Kita lihat Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Wah, luar biasa banget ya teman-teman. Pernah nggak kalian dijanjikan sesuatu oleh orang tua kalian? Misal ya, kalau kamu nanti dapat nilai bagus, nanti papa akan belikan kamu sepeda. Kan lagi booming ya sepeda. Atau enggak, kalau mungkin kalian nggak tertarik dengan sepeda. Kalau nanti kamu bisa masuk sekolah favorit atau dapat nilai yang memuaskan, nanti papa atau mama belikan kamu gadget baru, handphone baru. Aku yakin kita semua tentunya pasti senang mendengarkan hal ini. Tapi sejenak pasti kalian mikir deh, wah misal kalau nilainya gak bagus berarti otomatis janjinya batal dong. Ya intinya aku melihat kita semua pernah dijanjikan sesuatu oleh seseorang. Dan ketika kita dijanjikan suatu hal, pasti ada perasaan seperti deg-degan ya. Ada rasa-rasa, ada sensasi menunggu untuk menerima janji itu. Tapi kita hari ini sangat menarik karena Abram dijanjikan oleh Allah. Kalau Allah akan memberikan janji, artinya itu bukan janji yang receh. Dan dia pasti menepati janji itu. Kita lihat sama-sama di Kejadian 15 ayat 2-5. Kita langsung loncat Kejadian 15. Oke? Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Tapi teman-teman, problemnya adalah janji Tuhan ini sepertinya sama sekali gak masuk akal buat Abram. Dan kalau kalian selidiki, saat Tuhan memberikan janji kepada Abram, usianya itu tidak muda lagi. Usianya pada saat itu 75 tahun. Bayangkan kalau engkong, emak, kakek, nenek kalian punya baby kecil itu. Kan lucu ya? Nggak mungkin teman-teman. Bahkan secara ilmu kedokteran dalam usia segitu jelas itu tidak mungkin bisa memiliki keturunan. Gak salah dong sebagai Abram dia ngomong seperti di ayat 2. Apa yang akan kau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang mewarisi
rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Janji Tuhan kepada Abram tidaklah masuk akal. Dan ini sulit diterima secara logika. Abram sulit mempercayai. Dan begitu beratnya panggilan ini kalau kita di posisi Abram. Aku yakin kita akan juga merasa sulit percaya. Tapi Tuhan meminta Abram untuk melangkah dalam iman dan mengikuti Tuhan. Dan kita tahu akhirnya Tuhan memberikan Ishak kepada Abraham. Dan itu akan kita bahas lebih jelas di minggu depan. Pastikan kalian jangan miss, oke teman-teman? Dan di awal kisah ini ketika Tuhan mengundang Abraham untuk meninggalkan tanahnya, kerabatnya, dan rumah ayahnya, pada saat itu Abraham juga harus memutuskan apakah dia mempercayai Tuhan atau tidak. Abraham seringkali diperhadapkan dengan situasi-situasi yang cukup sulit antara percaya akan janji Tuhan atau bersandar pada logikanya. Tapi disinilah Abraham walaupun dalam keraguan, ia tetap melangkah dalam iman. Luar biasanya teman-teman, walau ini terlihat bahwa Abraham yang melangkah, tapi sesungguhnya ini adalah murni inisiatif dari Allah untuk memakai Abraham menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Jika Abraham pada waktu itu percaya janji Tuhan, aku yakin karena Allah memberikan kekuatan kepada Abraham. Tuhan bertekad untuk memberkatinya. Di sanalah Abraham juga dijanjikan nama yang begitu besar. Bukan karena usahanya atau karena dia mencarinya, tetapi karena kebaikan dan kasih karunia Tuhan terhadapnya. Memiliki nama besar, upayanya bukan dari Abraham, tapi itu upayanya itu semata-mata dari kemurahan Tuhan untuk menjaga Abraham. Dan akhirnya kita yang menerima juga. Berkat Allah yang dijanjikan itu diberikan kepada Abraham, tidak dimaksudkan untuk dinikmati Abraham begitu saja. Tapi itu sebaliknya adalah sarana untuk Allah mencapai tujuannya. Di sini Abraham mendapatkan kehormatan dari berkat Tuhan, tetapi dia menjadi saluran berkat, bukan penerima akhir. Ini adalah dua hal yang berbeda teman-teman. Janji Tuhan ini mengingatkan kita kepada Kejadian 3 ayat 15. Kita baca sama-sama. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Teman-teman, ini adalah janji Allah melalui keturunan Abraham yang akan menghancurkan kepala ular dan mendatangkan berkat terbesar bagi umat manusia. Berkat itu bukanlah tanah, bukan materi, atau bukan berkat seperti keluarga yang utuh. Tapi berkat itu adalah penebusan. Dan kutukan akan dipatahkan, kuasa dosa akan dikalahkan, kematian akan diatasi. Dan semua orang yang percaya kepada Kristus akan diberkati, bahkan diselamatkan. Amin teman-teman. Tuhan menetapkan perjanjian ini melalui Abraham untuk membalikan kuasa dosa, tapi menjadi karya keselamatan. Kita perlu benar-benar tahu bahwa Tuhan itu setia teman-teman. Kesetiaan Tuhan itu artinya dia menepati janjinya dan selalu memenuhi janji-janjinya. 1 Korintus 1 ayat 9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Kita baca selanjutnya juga, langsung loncat di 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Kalau aku mau sebutin satu-satu, pasti banyak banget ayat untuk membuktikan kesetiaan Tuhan. Dan kesetiaan Tuhan itu, perhatiin teman-teman, tidak berdasarkan perbuatan kita teman-teman. Kalau kita selidiki tentang kisah Abraham, tadi Abram, sekarang Abraham, walaupun dia mendapat julukan Bapak orang beriman, kalian tahu bahwa dia juga pernah gagal dan jatuh dalam dosa. Dia berbohong. Ya, dia berbohong pada Firaun karena istrinya Sarai begitu cantik. Kalau ketahuan bahwa Sarai adalah istrinya, maka Firaun pasti membunuhnya dan mengambil Sarai menjadi istri Firaun. Maka pada waktu itu Abram berbohong dan bekerja sama dengan Sarai untuk mengaku kalau Sarai adalah saudara perempuannya. Tapi akhirnya pun mereka juga ketahuan. Untungnya Tuhan memberikan mimpi pada Firaun. Dan singkat cerita Firaun membiarkan Abram untuk pergi. Di sini kita bisa lihat bahwa Tuhan memelihara janjinya. Dan kita juga bisa melihat anugerahnya. Kita lihat Abram mulai melakukan rencananya sendiri untuk membantu Tuhan dengan usahanya sendiri. Dengan cara bohong.
Dan tidak hanya itu, Abraham juga memilih seorang budak di rumahnya untuk menjadi ahli warisnya. Abraham melakukan sendiri apa yang tidak Tuhan perintahkan. Dia menikahi Hagar dan akhirnya lahirlah Ismail. Tentunya Ismail bukan anak yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Dan justru ini ketika Abraham menggunakan kekuatannya sendiri malah membuat masalah baru. Teman-teman, disinilah kita belajar bahwa kita tidak boleh menggunakan cara-cara kita sendiri. Disinilah kita belajar bahwa kita perlu bersandar dan percaya sepenuhnya dengan cara Tuhan. Amin teman-teman. Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa dunia akan diberkati melalui keturunannya. Yesus Kristus adalah keturunan Abraham yang dijanjikannya, yang melaluinya keselamatan mengalir ke seluruh dunia. Dan hari ini sudah digenapi oleh karya Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Kisah Tuhan selalu dirancang untuk terhubung dengan kisah kita. Karena kisahnya, cerita kita menjadi masuk akal, memiliki makna dan berlanjut sampai kekekalan nanti. Tapi pertanyaannya, apa yang saat ini dalam hidupmu ada hal-hal yang seolah tidak masuk akal, tapi saat ini terjadi dalam hidupmu dan sepertinya tidak ada jalan keluar? Dan dalam hal apa kita perlu bertobat karena kita sering menggunakan cara kita sendiri untuk mengatasi sebuah masalah? Pada hari ini kita kembali diingatkan untuk selalu percaya kepada Tuhan sepenuhnya dan tidak menggunakan cara kita sendiri. Karena justru ketika kita berhenti menggunakan cara kita sendiri, anugerahnya menjadi nyata dalam kehidupan kita. Amin teman-teman. Mari teman-teman kita sejenak mengambil waktu untuk saat teduh, untuk menenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari tenangkan hati kita sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita bawa hidup kita. Kalian boleh menaruh tangan kanan kalian di dada. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, ini aku Tuhan. Hari ini aku mau belajar Tuhan, bersandar sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Tuhan, pakai hidupku Tuhan. Biar aku gak pakai kekuatanku sendiri, aku gak pakai logikaku sendiri, tapi aku benar-benar bersandar kepadamu Tuhan. Karena Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber sukacita Tuhan. Biar kami tidak angkuh Tuhan, biar kami terus bertobat Tuhan. Kami diingatkan Tuhan oleh firman-Mu Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan sebagai alat-Mu Tuhan. Pakai kami untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Biar kami juga gak hidup untuk diri kami sendiri, tapi hidup kami memuliakan Engkau Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Biar firman-Mu itu gak hanya lewat aja pada hari Minggu ini Tuhan, tapi ketika kami mendengarkan firman-Mu, ketika kami membaca renungan Tuhan, hidup kami diubahkan hari demi hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku juga berdoa buat teman-temanku tempat ini. Kalau mereka ada pergumulan, ada hal-hal yang mengusik hati, Tuhan Kau berikan kekuatan, Kau berikan damai sejahtera Tuhan. Engkau tidak pernah menjanjikan kondisi selalu baik, tapi kami percaya Engkau selalu menyertai kami di setiap waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you teman-teman, kalian udah melihat tayangan ini. Sekali lagi happy Sunday. Aku terus mendorong kalian untuk aktif dalam CG karena di sanalah iman kalian dibangun. Dan juga jangan lupa untuk membaca daily devotional karena di situ juga kita adalah memberi. Happy Sunday teman-teman. Thank you kalian udah melihat tayangan ini. Aku mendorong kalian terus untuk ikutan CG dan membaca daily devotional karena di sanalah iman kita dibangun dan di mana iman kita terus bertumbuh kepada Kristus. Amin. Dan juga kalau kalian ada permohonan doa, kalian bisa scan QR code di layar ini dan mengakses link ini. Kita akan mendoakan kalian. Oke teman-teman, sampai jumpa minggu depan and God bless you.